Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya ikhwah di pertemuan kita yang ketiga untuk melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyah, sebuah kitab yang membahas ringkasan dari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, baik dari ilmu nahwu maupun dari ilmu saraf. Baik, di pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke al-babu as-tsani, bab yang kedua. Di bab yang pertama itu muqaddimah, sekarang kita masuk ke bab yang kedua yaitu pembahasan al-ismu min haitsu qawaidus sarfi. Isim dilihat dari kaidah sarafnya. Isim dilihat dari kaidah saraf. Baik. Jadi nanti di bab selanjutnya nanti ada pembahasan isim dilihat dari kaidah nahwu. Nah, sekarang kita lihat isim dari kaidah sarafnya. Nah, ya, sebelum kita lanjut ke situ, apa yang dimaksud dengan kaidah saraf? Yang perlu kita pahami dulu. Ya, kaidah itu artinya sesuatu yang bersifat umum, bersifat baku, ya, dan berlaku pada hal-hal yang sifatnya lebih kecil. Nah, jadi kaidah itu adalah sebuah ketetapan, ya, sebuah rumusan, sebuah pakem yang harus diikuti. Nah, kemudian as-sarfi ini merupakan satu dari dua nama ilmu yang paling penting dalam ilmu bahasa Arab, itu ilmu saraf. Saraf secara bahasa artinya adalah perubahan. Maka ilmu saraf itu adalah ilmu tentang perubahan kata. Karena yang dibahas adalah tentang ya kata. Maka perubahan kata-kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan as-saraf, ya. Ya, disebut dengan as-saraf. Baik. Nah, jadi kalau dalam ilmu linguistik, ya, kita juga kenal dengan istilah saraf. Ya, jadi dia bagian dari ilmu linguistik, ilmu bahasa. Jadi ilmu saraf ini mempelajari tentang ya perubahan sebuah kata dari akar kata, misalkan dari akar kata pergi kita bisa ambil kata bepergian, kepergian, ya telah pergi, ya tempat pergi dan seterusnya. Itu semua berasal dari satu akar kata yang sama. Nah, proses perubahan dari satu akar kata menjadi kata-kata yang lain itulah yang disebut dengan saraf. Nah, baik. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki sifat bisa berubah-ubah. Ya, misal kata benda. Ya, kata benda itu bisa berubah-ubah. Ya, dari berbagai macam sudut. Ya, berubahnya mungkin dari segi, dari sudut pandang. Ya, jumlahnya. Misalkan kitabun, kita rubah menjadi kutubun. Nah, ini namanya saraf juga. Ya, atau fiil misalkan. Ya, dari dhahaba menjadi yadhabu. Itu juga dinamakan dengan saraf. Taib. Maka dikatakan di sini oleh penulis kaidah saraf adalah kaidah khusus, sebuah aturan khusus pada pembentukan kata. Jadi kita ingin membentuk sebuah kata, ya. Kita ingin membentuk sebuah kata, ya. Yang mana kata itu kan terdiri dari huruf-huruf, ya. Huruf-huruf ini enggak sembarangan kita comot kemudian kita susun jadi kata, enggak, ya. Huruf ba kita ambil satu huruf ba, kemudian kita ambil huruf sin, kita ambil huruf ta misalkan, nggak bisa langsung membentuk sebuah kata yang utuh. Jadi ada aturan-aturannya di situ. Ya, ada pola-polanya. Nah, dan perubahannya baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Dan perubahan kata itu bisa terjadi dengan mengurangi hurufnya atau menambah hurufnya. Ya. Jadi sebuah kata itu bisa berubah dari sisi entah harokatnya bisa, dari sisi ya, jumlah hurufnya juga bisa, ya ditambah atau dikuranginya. Nah, dan kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Tersusun dari 3 huruf. Maknanya adalah akar kata dalam bahasa Arab itu adalah 3 huruf. Jadi kata-kata yang kita lihat itu pasti ada akar kata 3 hurufnya. Misalkan kita katakan masjidun. Ini kalau dihitung 4 huruf. Ya, 4 huruf. Akar katanya ada 3 huruf di situ. Yaitu huruf sin, jim, sama dal. Berarti mim huruf tambahannya.
Nah, maka kata itu awalnya tersusun dari 3 huruf. Ya, kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan fa, ain, dan lam. Apa yang dimaksud dengan wazan atau timbangan? Ibaratnya begini. Kalau kita hendak membuat kue, kita punya cetakannya. Adonan setelah jadi, kita punya cetakan. Nah, kalau cetakan kita berbentuk segitiga, maka kuenya nanti akan berbentuk segitiga. Ya, kalau cetakannya berbentuk segi empat, maka kuenya juga akan berbentuk segi empat. Nah, ini yang dimaksud dengan wazan di situ. Pola, ini maksudnya wazan itu ya, polanya. Nah, maka cetakan kue itulah ibaratnya wazan. Ya, jadi kalau wazannya nanti harokatnya fathah, maka fiil yang dihasilkan atau kata yang dihasilkan juga harus berharokat fathah. Kita lihat contohnya. Ya, di sini ya antum bisa lihat ada pola fa'ala. Ya, polanya fa'ala. Ini cetakannya. Fa'ala. Nah, dan inilah hasilnya. Jalasa. Lihat, fa di sini dicetakannya dia berharokat fathah, maka di sini juga dia berharokat fathah. Ain dicetakannya berharokat fathah, maka lamnya juga berharokat fathah. Begitu juga seterusnya. Nah, tapi kalau kita rubah misalkan di sini, ya, ya fa'ila, maka cetak hasilnya juga harus kasroh, ya syariba. Ya, kalau huruf tengahnya kita rubah jadi domah, maka dicetakannya juga harus domah, di hasilnya juga harus domah. Karuma misalkan. Taib. Kemudian bagaimana dengan yang ada tasdidnya? Ya, dako misalkan. Ya, ya, yang ada tasdidnya seperti ini, ya, tasdid itu sebenarnya adalah 2 huruf dia. Di huruf yang sama itu digabung jadi satu dengan tasdid ya. Jadi sebenarnya dako itu berasal dari kata da koko. Gitu ya. Dako itu sebenarnya adalah dakoko asal katanya. Nah, dakoko itu apa wazannya berarti? Fa'ala. Gitu ya. Berarti juga faro asal katanya berarti faroro gitu seterusnya. Nah, nah inilah yang disebut dengan wazan atau timbangan. Nah, jadi kalau kita katakan misalkan ya masjidun, ya kita ambil contoh masjidun ya. Kita ambil contoh masjidun. Ma harokatnya fathah, sin harokatnya sukun, jim harokatnya kasroh, dal harokatnya dhamma. Nah, ini kita sudah ketemu ya sebuah kata. Nah, sekarang kita ingin tahu polanya apa ini ya. Ya, polanya seperti apa? Baik, tadi kita katakan bahwasanya masjidun itu kata dasarnya adalah sin, jim sama dal. Ya, kita lihat tadi ya, sin, jim sama dal di situ. Ya. Ya, sin, jim, dal. Ini kata dasarnya. Berarti huruf tambahannya adalah mim. Tadi kan kita katakan ya huruf dasar itu haruslah terdiri dari tiga huruf. Nah, berarti di sini mim tambahan ya. Nah, untuk mengetahui mana yang tambahan dan sebagainya, nah itu nanti kita bahas lebih lanjut ya di ya, tempatnya insyaallah taala. Taib. Jadi ya sekarang huruf tambahan itu tetap kita tulis ma. Nah, kemudian sin kita ganti jadi fa. Ya, jimnya jadi a, dalnya jadi la. Kan fa'ala tadi ya. Karena pola itu harus ngikut fa, a, la. Ya. Nah. Nah, sekarang baru kita lihat harokatnya. Ya, ma harokatnya fathah, sin harokatnya sukun, berarti fa di sini sukun juga. Kemudian jim harokatnya kasroh, maka ain juga harokatnya kasroh. Dal harokatnya domah, maka lam juga di sini harokatnya domah. Nah, berarti masjidun itu wazannya adalah maf'ilun. Gitu ya. Masjidun itu wazannya maf'ilun. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola atau wazan. Wazan itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Ya, wazan itu banyak sekali. Baik. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu sorof nanti. Jadi isim ditinjau dari ilmu sorof itu artinya ditinjau dari wazannya, dari timbangan-timbangan itu.
Ya. Ya, baik. Nah, jadi dikatakan tadi kebanyakan kata Sunda 3 huruf kemudian diikutkan pada wazan fa'ala. Baik. Baru kemudian pada pasal yang pertama, ya kita akan masuk ke alismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau, bin nadhar artinya ditinjau, ila bunyah dari bangunannya. Ya, bunyah itu nanti bangunan. Bangunan apa maksudnya? Ya. Jadi ya sebuah kata benda itu dianggap seperti sebuah bangunan. Ya, mana bangunan itu kan terdiri dari ya tembok, ya, terdiri dari jendela dan sebagainya. Nah, jadi bangunan itu nggak mungkin hanya satu satu potong, pasti ada penyusun-penyusunnya, ada penyusun-penyusunnya. Maka isim itu dilihat dari bangunannya. Nah, dan isim itu kan ada huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga itu adalah bangunannya. Ibaratnya seperti bata, bata satu, bata dua, bata tiga, bata empat. Nah, sekarang kita akan bagi isim ini berdasarkan huruf terakhir dari kata benda tersebut. Ya, jadi ada isim yang berakhiran huruf ini, dan sebagainya. Nah, itu insya Allah ta'ala akan kita lihat di pasal yang pertama. Baik, ini kita bahas ringkas-ringkas saja ya, agar memudahkan untuk merojaah. Nah, jika ada pertanyaan, ya, antum bisa tuliskan langsung di kolom komentar atau japri langsung di WhatsApp. Baik, natafi bihada. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.